selamat siang. Selamat datang di acara Sarasehan Jogja Istimewa TV bersama saya, Hawa Habibah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang tentang tema besar kita, yaitu menerjemahkan visi misi Gubernur 2022 menyongsong Abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Dan tentu saya tidak sendiri karena sudah ada di tengah kita narasumber yang hebat dari kalangan milenial, ya ini dia Mas Rizky Aurel, seorang mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Gadjah Mada, dari Ketahanan Nasional, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Wow, luar biasa. Terima kasih Mas Rizky Aurel sudah hadir di siang hari ini. Dan sangat bangga ya, tentu ini milenial ya, ini bisa menjadi bagian dari. Sangat bangga Pak, milenial sih. Oke, Mas Aurel ya panggilannya. Ini kalau melihat ketahanan pangan di Indonesia itu sendiri, menurut Mas Aurel itu seperti apa sih? Ya, jadi ini kan ketahanan pangan itu bagian dari ketahanan nasional, Mbak. Jadi konsepnya ini seperti ini. Ketahanan pangan itu sebenarnya bukan hanya ranah nasional saja, tapi ketahanan pangan itu berasal dari rumah tangga. Nah, kalau secara nasional itu namanya swasembada. Tapi kalau ketahanan pangan itu lebih ke rumah tangga. Jadi definisi ketahanan pangan adalah ketercukupannya sumber pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya, Pak. Jadi tercukupnya pangan ini bukan hanya tercukup ada makanan ini, ada makanan ini, ada ini. Kemudian kalau di Jogja itu angkringan, usus itu belum dikatakan ketahanan pangan. Jadi tercukupnya itu di mana pangan itu memiliki nutrisi yang baik, kemudian aman dikonsumsi, kemudian mudah diakses. Itu namanya ketahanan pangan. Jadi rumah tangga itu bisa dikatakan memiliki ketahanan pangan ketika rumah tangga itu bebas dari kelaparan serta terhindar dari ancaman kelaparan. Nah, kalau misalnya masih ada ancaman untuk kelaparan di keluarga itu, berarti belum memiliki ketahanan pangan. Nah, kemudian kalau rumah tangga itu masih pangannya belum sehat, tidak memiliki mutu, tidak bergizi, belum mencapai sempurna, berarti itu belum ketahanan pangan, Pak. Jadi cuma untuk mewarakkan atau mengenyangkan saja, tapi belum ketahanan pangannya belum ada gitu. Dan kalau misalkan Mas Rizky tadi coba menjelaskan seperti itu, dari sudut pandang Mas Aurel sendiri, untuk ketahanan pangan di negara kita di Indonesia apakah sudah mencukupi atau masih jauh dari kata kurang atau bagaimana? Jadi sebenarnya ketahanan pangan, jadi di suatu negara atau suatu bangsa itu ada 3, Pak, yang paling penting ini. Pertama ketahanan keluarga, kedua ketahanan pangan, dan ketiga ketahanan energi. Nah, ideologi, budaya, kemudian pendidikan anak, bahkan sampai reproduksi, itu penting, itu maksudnya ketahanan keluarga. Nah, untuk ketahanan pangan ini sangat penting untuk suatu negara. Kenapa? Contoh, Rusia dan Ukraina sebenarnya perang itu bukan karena konflik antara tentara, bukan. Karena apa? Ketahanan pangan dan ketahanan energi. Nah, jadi Rusia itu menginvasi untuk merebut daerah yang ada di Ukraina. Itu untuk apa? Ada sungai, Pak. Nah, sungai itu untuk irigasi itu loh. Jadi itu kan untuk kebutuhan ketahanan pangan. Nah, jadi di satu negara itu harus memiliki 4 pilar ketahanan pangan. Yang pertama yaitu available. Nah, pangannya tersedia. Nah, kan? Mulai dari sayur mayur, kemudian karbohidrat, buah-buahan, lauk pauk, dan susu yang macamnya masih sempurna kan, Pak. Itu harus tersedia di masyarakat. Kemudian ketersediaannya itu seperti apa? Jadi kan ada beberapa di Indonesia negara yang luas tuh, Mbak. Ya kan, memiliki kondisi geografis dan di pegunungan, kemudian di pertanian, bahkan di tengah-tengah. Nah, itu kan memiliki potensi sendiri-sendiri sumber daya alamnya. Nah, gimana caranya di gunung itu ada ikan? Nah, di daerah pantai itu ada buah apel. Nah, gimana caranya? Nah, itu nanti masuknya ke distribusi. Jadi ketersediaan itu ada hubungannya nanti dengan masuk kedua nih, Mbak, aksesnya, accessibility. Jadi gimana kita bisa mengakses, ya kan, mengakses buah itu di pantai. Gimana caranya kita mengakses ikan, ya kan, sumber protein hewani ikan di gunung, ya gimana caranya? Ada distribusi, rantai distribusi. Kemudian masuk ketiga, affordable, terjangkau. Jadi masyarakat itu bisa menjangkau dalam hal apa? Harga, khususnya.
Jangan sampai yang bisa menjangkau 4 sehat 5 sempurna ini hanya golongan menengah ke atas. Nah, kita terus bisa hal tersebut harus terjangkau oleh golongan menengah ke bawah. Karena apa? Indonesia ini sebenarnya ditopang oleh golongan menengah ke bawah, Mbak. Kok bisa gitu kan? Nah, kan golongan pekerja, gitu kan? Golongan pekerja kan, Mbak. Mohon maaf ini menengah ke bawah. Nah, kalau misalnya masyarakat ini tidak mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, bagaimana bisa bekerja gitu kan? Kemudian hubungannya dengan kesehatan, ya kan? Bagaimana masyarakat bisa sehat? Kemudian Indonesia apalagi waktu 2019 itu Wakil Presiden mengatakan tentang stunting gitu kan, Mbak. Stunting. Bagaimana Indonesia memiliki postur tubuh yang ideal, ya kan? Stunting itu nggak hanya pendek, ya kan? Kurus tinggi itu bisa dikatakan stunting, bisa dikatakan ya, Mbak ya. Kan beda-beda, ada pengaruh genetik. Seperti saya kan cuma tinggi tapi kurus. Bukan karena ketahanan pangan saya kurang gitu. Memang genetik gitu kan. Tapi dilihat. Kemudian dari segi pendidikan, pangan itu bisa mengaruh sama pendidikan, Mbak. Jepang negara maju, Cina negara maju, Amerika negara maju. Apa kok bisa mereka pintar, sedangkan kondisi geografisnya itu jelek Eropa itu, Pak, ya kan? Apa? Karena mereka mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna itu. Dari mana? Mereka melakukan namanya kalau Inggris memiliki negara persemakmuran kan, Mbak. Nah, mereka ngambil dari situ, ya kan? Selain energi juga pangan gitu kan. Jadi dari kondisi tertekan itu mereka bagaimana caranya aku bisa memenuhi kebutuhan rakyatku dari mana? Dari negara lain ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sustainability, Mbak. Nah, Indonesia kan negaranya nggak sustain masalah pangan, Mbak, ya kan? Memang benar kata tadi Bapak Sugeng mengenai ketahanan pangan impor. Impor itu terjadi karena apa? Ya belum tercukupi, permintaannya tinggi, ketersediaannya rendah, gitu kan? Itu kan itu belum sustain. Nah, gimana caranya mensustainkan? Mau nggak mau harus impor memang. Nah, dan di sisi lain impor terjadi karena apa? Karena saking luasnya Indonesia, ya kan? Pendistribusiannya itu terkadang itu lebih murah dari luar negeri ke Indonesia, Mbak. Contoh nih, Mbak ya. Sapi dari Australia, kan kebetulan saya sarjana peternakan. Jadi PKL saya waktu itu memang di sapi impor, ya kan, sapi impor. Jadi harga impor sapi dari Australia ke Lampung Indonesia itu lebih murah daripada harga sapi dari NTT ke Jakarta. Nah, itu kenapa? Karena infrastruktur atau akses itu kurang di Indonesia, Mbak. Kemudian harga beras dari Jawa ke Surabaya ke Medan atau Jawa ke Sumatera itu lebih mahal daripada beras Vietnam ke Jakarta, Mbak. Nah, itu menjadi salah satu permasalahan yang sampai hari ini belum bisa terselesaikan. Belum. Kalau itu terselesaikan, ya namanya juga swasta kan, Mbak ya. Swasta kan untuk bisnis itu kan pasti memikirkan mengenai harga kan, Mbak. Harga kan. Khusus harganya apakah masuk apa enggak gitu istilahnya kan. Persaingan di situ. Persaingannya di situ ya. Jadi ya mau nggak mau ya harus impor gitu kan. Nah, mending aku impor ya kan. Selain itu ya juga apa ya, Mbak ya, di Indonesia nih masih kurang minat anak milenial, anak muda itu untuk berkecimpung di dunia pangan. Dan ini tadi yang telah disebutkan sama Mas Aurel ini, 4 pilar ini menjadi sangat penting karena nanti kalau bicara tentang ancaman ketahanan pangan atau ketahanan nasional ini kan juga sangat mengerikan gitu ya. Jadi mungkin juga bagaimana nih Mas Aurel melihat bahwa ancaman-ancaman itu nanti yang akan hadir ketika kalau bicara tentang ketahanan nasional kan bukan cuma tadi agresi militer gitu kan, terus nih jadi itu bagaimana nih Mas melihatnya untuk di negara kita, terus masyarakatnya harus seperti apa? Jadi kalau saya lihat, Mbak ya, itu bukan hanya sekedar ancaman militer. Sekarang itu ancaman dari luar itu bukan seperti dulu, Mbak, agresi militer, kemudian tekanan dari militer enggak. Sekarang itu yang mereka itu manusianya dari dalam. Dari apa? Pertama ideologi. Masuk ke ketahanan keluarga itu ideologi. Nah, milenial sekarang itu kurang, rasa nasionalismenya itu kurang. Dibuktikan dengan apa? Mereka lebih mengagumi budaya luar. Memang benar budaya luar itu nggak apa-apa kita kagumi. Kita pelajari, memang harus itu dipelajari itu kan. Bahkan orang luar pun belajar di Jogja, beberapa bule yang ada di Jogja gitu untuk mempelajari budaya kita. Nah, tapi mereka itu kita itu harus tetap memiliki rasa nasionalisme, membeli produk dalam negeri, kemudian beli komoditi pangan dari
yang asli dari negeri gitu kan, kayak misal salak Wonosobo kan, daripada beli buah dari luar gitu kan. Itu salah satu bentuk ketahanan pangan. Jadi yang permasalahannya itu sebenarnya selain tadi itu Mbak ya, distribusi, kemudian rantai distribusi gitu kan, rantai distribusi juga mengenai keberlanjutan ke depan, milenial, ideologinya berapa banyak sih Mbak orang tua yang mengarahkan anaknya, kamu kuliah di peternakan nih, kamu kuliah di pertanian, kamu udah ke kehutanan. Berapa banyak itu Mbak? Sedikit kan? Mereka lebih mengarahkan ke aparat. Kamu harus jadi PNS nih, gitu kan? Biar lebih aman hidupmu, kan? Kemudian kamu ke teknik, misal ke kuliah teknik, ya kan? Gajinya gede, gitu kan? Bangun-bangun. Mereka lupa bahwa sebenarnya hal tersebut itu hanya sebagai alat nih Mbak. Jarang orang Indonesia yang memikirkan anaknya itu harus menjadi orang konseptor. Nah, kalau saya lihat ini kebanyakan orang tua hanya mengarahkan anaknya ke eksekutor Mbak, khususnya di pangan itu ya Mbak ya. Jadi kalau kita bicara konsep, ini harus ada pendekatan. Pendekatan itu ada 3 unsur yang harus terlibat. Pertama pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi. Nah masyarakat itu masuknya ke perguruan tinggi, nah, kan? Pemerintah memberikan kebijakan, swasta investor, kan pasti memiliki dana Mbak, dana yang banyak. Dan perguruan tinggi nih. Nah, ini masuk peran muda, anak milenial, pemuda, kemudian masyarakat, bagian risetnya Mbak. Jadi tridharma perguruan tinggi itu diaplikasikan, pendidikan, riset, pengabdian masyarakat. Ya, jadi 3 unsur ini ketika berkolaborasi, mau ketahanan pangan, energi, keluarga itu pasti kuat. Kalau memang benar-benar terjalin hubungan baik Mbak ya. Nah, jadi itulah permasalahan di Indonesia itu sebenarnya pada generasi selanjutnya. Tapi kan pada kenyataannya bahwa memang minimnya lahan, terus terkadang harga dari petani itu terkadang juga lebih diminimkan dari Pak. Terus tadi juga Mas Aurel juga sempat sebutkan bahwa impor itu juga nggak masalah gitu kan. Maksudnya hal-hal seperti itulah yang akhirnya teman-teman milenial ini cenderung untuk tidak tertarik di situ. Nah ini gimana tanggapan Mas? Nah benar Pak, impornya penting, tapi jangan sampai ketergantungan. Istilahnya kita dapat bantuan sedikit ya Pak dari impor kan, tapi kita juga harus menumbuhkan bagaimana kita bisa menghasilkan di lingkungan yang padat, misalnya di kota Jogja nih Mbak ya, lingkungannya padat, lahan yang sempit, itu sebenarnya bisa kita untuk mencukupi ketahanan pangan. Saya tuh sering lihat Mbak di kota Jogja pemukiman padat tuh banyak namanya budidaya damber lah, budidaya dalam ember ikan itu, kemudian penanaman sayur di pipa-pipa, itu hasilnya juga bagus loh Mbak sayurnya Mbak, nggak kalah sama sayur yang di supermarket juga nggak kalah gitu. Dan itu kan bentuk ketahanan pangan gitu kan. Nah, jadi ya itu tadi 3 unsur ini perlu. Nah, dari suatu konsep besar ini perlu adanya pendekatan tadi 3 unsur, kemudian pengorganisasian. Jadi ada Kapoktan, Pokdarwis, kemudian PKK dan Karang Taruna itu mulai digerakkan lagi untuk apa? Untuk ketahanan pangan khususnya. Benar, berarti harus adanya kolaborasi dari semua pihak gitu ya, harus benar-benar untuk bisa mendapatkan ini gitu. Dan terakhir Mas Aurel, apa sih pesan mungkin sebagai anak muda gitu untuk sesama anak muda memberikan atau memanfaatkan perannya gitu dengan baik untuk anak muda agar ketahanan pangan di negara kita ini bisa tercukupi dengan baik? Jadi ya mungkin sama-sama anak muda ya, coba kita pikirkan menjadi seorang yang konseptor. Khususnya di bidang pangan, di bidang pertanian gitu kan. Kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada, khususnya di kota Jogja, di daerah istimewa Yogyakarta, dan sumber daya manusia yang ada. Manfaatkan kampus, manfaatkan fasilitas-fasilitas negara yang telah diberikan, ya kan? Untuk apa? Khususnya untuk ketahanan pangan. Karena DIY Indonesia ini memiliki kondisi geografis yang sangat menguntungkan, Mbak. Ya kan, Bu? Kita bukan Eropa. Eropa itu sebenarnya negara yang susah gitu kan. Kita tuh punya laut luas sampai bahkan sengketa ya kan di Laut Cina ya kan. Kemudian perkebunan, kehutanan dan sebagainya itu luas ya. Jadi mari generasi muda ini kita fokus ke pangan gitu. Karena pangan berdaulat, Indonesia hebat. Wow, ini sampai di closing statement ini buat saya bahwa apa tadi, ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat. Indonesia hebat. Nah,
Itu mungkin tadi bincang diskusi singkat sarah sehat dari Mas Aurel, ini salah satu mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan tadi sangat menarik bagi saya ya bahwa anak muda ini benar-benar harus bisa menjadi konseptor, gitu ya, benar. Harus memberikan perubahan, bukan hanya menikmati yang sudah ada, gitu. Benar. Jadi mungkin ini nanti kedepannya bisa banyak sekali anak-anak muda yang terinspirasi oleh salah satunya adalah Mas Aurel hari ini. Ya. Terima kasih Mas Aurel sudah bergabung bersama kami, dan semoga nanti kita nantikan anak-anak muda yang bisa sama-sama ikut membangun. Amin. Mungkin amin, itu dari kami, dan saya Hawa Habibah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.